Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Bagaimana kita akan membedah mengenai membedah mengenai bagaimana kita membaca dan memahami informasi dalam teks tanggapan. Tapi ya benar, membaca dan menentukan informasi dalam teks tanggapan. Nah, di sini diberikan dua buah teks. Yang pertama ini ya, teks ya, non fiksi. Pertama non fiksi. Kemudian yang kedua adalah ini fiksi. Jadi kita akan membandingkan mengenai unsur-unsur teks tanggapan dalam teks fiksi dan teks non fiksi. Nah, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu ya saudara-saudara, adik-adik sekalian, yang perlu kalian ketahui bahwa dalam menentukan teks tanggapan kita harus mengidentifikasi masing-masing unsurnya. Yang pertama adalah konteks ya. Konteks seperti halnya nanti tersebut di tabel ini ya. Konteks, kemudian deskripsi, kemudian penilaian, kemudian kesimpulan atau simpulan. Nah, kalau konteks itu merupakan gambaran umum ya. Kemudian kalau deskripsi itu adalah gambaran secara lengkap, secara utuh dan lengkap. Kemudian kalau penilaian itu berisi mengenai kelebihan dan kekurangan. Kemudian kesimpulan itu adalah istilahnya apa ya? Jadi inti masalah dari keseluruhan bacaan tersebut diringkas menjadi sebuah kesimpulan. Seperti itu. Jadi kalimat yang mencerminkan ringkasan dari keseluruhan isi teks tanggapannya. Seperti itu. Oke, kita mulai ya. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai teks tanggapan buku fiksi. Tentunya kita akan mengidentifikasi mengenai masalah bagian-bagiannya, baik konteksnya, deskripsi, penilaian maupun simpulan. Oke, kita mulai ya. Sambil kita identifikasi. Pak Jul akan membaca sekaligus nanti akan memberikan poin-poin pentingnya. Apakah dia termasuk bagian konteks, deskripsi, penilaian, ataupun simpulan. Kita mulai. Perahu Kertas yang menjadi titel buku ini merupakan novel fiksi karangan penulis wanita Dewi Lestari atau biasa dipanggil Di. Cerita dimulai dengan kisah seorang pria bernama Kenan. Tokoh ini merupakan sosok remaja yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA di Amsterdam, Belanda. Kenan memiliki cita-cita menjadi seorang seniman pelukis, namun ayahnya tidak mendukung cita-cita anaknya itu. Sang ayah berharap Kenan mengambil studi perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi. Karena tidak ingin mengecewakan sang ayah, Kenan terpaksa mengalah. Paragraf ke-1 ini termasuknya adalah konteks. Ya. Ini bisa dikatakan sebagai konteks, penggambaran umum keadaan awal. Ya. Penggambaran umum keadaan awal si tokoh. Siapa? Kenan. Yang menyelesaikan pendidikan di SMA, kemudian punya cita-cita jadi pelukis, tapi bertentangan dengan ayahnya, kehendak ayahnya. Nah, itu merupakan gambaran secara umum. Oke, clear ya? Ini merupakan bagian konteks. Berikutnya. Dalam novel ini juga ada seorang tokoh yang cukup menarik, yakni seorang gadis bernama Kuki yang selalu ceria, periang, dan sangat menyukai dongeng. Namun Kuki yang memang bercita-cita ingin menjadi penulis dongeng itu memiliki kebiasaan aneh, yaitu mengirimkan surat dengan dilipat dan dihanyutkan ke laut untuk dewa Neptunus. Berikutnya, Kuki
memiliki dua sahabat sejati yaitu Eko dan Noni. Sementara itu Eko sendiri masih bersaudara dengan Kinan. Akhirnya Kuki pun berkenalan dengan Kinan. Hingga akhirnya mereka saling menyukai, tetapi keduanya juga saling diam. Namun Kuki sendiri sebenarnya sudah mempunyai kekasih bernama Joshua. Sedangkan Kinan akan dijodohkan dengan saudara dari Noni, yaitu Wanda. Nah, ini alur cerita ya, ini kompleks ini. Ada urut-urutannya. Berarti karena dia ada urut-urutannya, berarti kan itu penjelasan secara detail. Ini dikatakan apa? Dikatakan deskripsi. Ya kan? Ini dikatakan deskripsi. Ini paragraf berapa ini? Sorry. Ini kelewatan ya tadi ya. Ini tadi juga deskripsi, ya. Ini kan termasuk urutan dalam novel ini. Nah, kata kuncinya ini. Dalam novel ini berarti itu kita dibawa menuju isi cerita. Atau dibawa menuju isi cerita yang lebih detail. Gambaran yang lebih detail. Nah, kalau gambaran yang lebih detail itu namanya deskripsi. Berarti paragraf kedua deskripsi, ketiga juga deskripsi. Ini keempat ya, Pak Jul kasih nomor di sini 4. Selepas lulus kuliah, Kuki kembali ke Jakarta dan bekerja di sebuah perusahaan sebagai copywriter. Sedangkan Kinan masih bertekad untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang pelukis. Ia memutuskan untuk pergi ke Bali dan tinggal bersama Pak Wayan, seorang seniman pelukis yang merupakan sahabat dari ibunya. Ini alur cerita juga. Berarti ini juga deskripsi yang keempat. Kemudian kelima. Di Bali, Kinan bertemu dengan Luhde Laksmi, keponakan Pak Wayan. Bahkan Kinan pun menyukai Luhde Laksmi. Namun, karena kondisi ayah Kinan yang memburuk, Kinan terpaksa harus kembali ke Jakarta untuk mengurus perusahaan keluarganya. Ini juga ada alurnya, ada urutannya. Jadi setiap kalimat manakala dia ada urutan cerita dan dia detail, dikatakan sebagai deskripsi. Jadi tadi deskripsinya adalah paragraf 2, 3, 4, dan 5. Berikutnya, novel ini menyajikan sebuah kisah cinta dan persahabatan cukup menarik. Secara keseluruhan gaya bahasa dikemas dengan menarik, ringan, dan tidak berbelit-belit, sehingga mudah dipahami dan dinikmati oleh semua kalangan usia. Nah, ini merupakan masuk ke penilaian. Nah, ini dengan menarik, ringan, dan tidak berbelit-belit. Nah, itu kan sebuah penilaian. Jadi, yang keenam, penilaian. Paragraf selanjutnya, meskipun demikian, alur kisah cinta dan persahabatan yang dituturkan dalam novel ini mudah ditebak pembaca. Dan kurang hampir tidak ada kejutan atau suspensi yang membuat pembaca penasaran. Ini juga penilaian, ini berupa kelemahannya. Ya, kalau yang tadi paragraf ke-6 ya, 4, 5, 6. Yang ke-6 ini adalah penilaian kelebihannya. Kalau yang paragraf ke-7 penilaian tentang kelemahannya. Soalnya ini kan yang diulas yang buruk-buruk nih. Mudah ditebak, kurang hampir tidak ada kejutan, itu kan kelemahan. Jadi paragraf 6 dan 7 adalah tentang penilaian. Yang ke-6 tentang kelebihan buku, yang ke-7 penilaian kekurangan buku. Berikutnya yang terakhir. Terlepas dari kekurangan yang ada, novel ini cukup bagus dimiliki untuk memperkaya khasanah buku-buku fiksi kita semua. Semakin banyak novel yang kita miliki, semakin banyak pula pengalaman batin kita. Meskipun pengalaman tersebut bukan kita dapatkan dari pengalaman nyata. Nah, ini merupakan kesimpulan untuk paragraf yang terakhir, ya, yaitu paragraf ke-8. Silahkan kalian ringkas pada bukti tekstualnya di tabel di bawah ini ya. Pak Jul tadi sudah membahasnya. Berikutnya, kita akan menganalisa atau menentukan unsur-unsur teks tanggapan pada, kalau tadi buku fiksi ya, sekarang adalah buku non-fiksi. Kita mulai.
Buku karya Wicaksono Hadi bertajuk Tips dan Triks Jago Main Rubik ini memaparkan popularitas permainan Rubik yang sangat digemari banyak kalangan. Seperti diketahui, Rubik termasuk jenis permainan puzzle mekanik yang berbentuk kubus dengan 6 warna yang berbeda pada setiap sisinya. Rubik ditemukan sekitar pada tahun 1974 oleh Profesor Erno Rubik, yang seorang arsitek dan pemaham asal Hungaria. Nah, ini gambaran umum. Gambaran umum lagi-lagi dikatakan sebagai konteks. Ya. Gambaran umum dikatakan sebagai bagian konteks. Berikutnya, dalam waktu yang relatif pendek, permainan Rubik menjadi sangat populer di dunia. Setiap orang, baik anak-anak maupun dewasa, sangat menyukai permainan yang memiliki konsep sederhana, tetapi sangat sulit diselesaikan. Ini adalah deskripsi, ada runtutannya. Kemudian, permainan Rubik mulai memudar menjelang tahun 1990-an. Tidak sedikit pengguna yang merasa kesal karena tak kunjung berhasil menyelesaikan permainan tersebut. Ini juga deskripsi, karena ada urutannya. Berikutnya, meskipun demikian, setelah internet menjadi tren dunia, permainan Rubik akhirnya kembali bangkit. Berkat internet, petunjuk untuk dapat menyelesaikan Rubik telah banyak ditemukan. Demam Rubik pun kembali melanda untuk kedua kalinya. Nah, kita bisa simpulkan ini. 1, 2, paragraf 2, 3, dan 4 itu merupakan bagian deskripsi. Ya. 2, 3, 4 adalah bagian deskripsi. Selanjutnya, buku ini makin menarik karena dilengkapi dengan banyaknya gambar yang sangat bagus dan keren. Selain itu, penjelasan dalam buku ini disajikan lebih terperinci dan jelas sehingga memudahkan pembaca dan memahami isinya. Nah, ini mengulas tentang kelebihan buku. Ya. Paragraf kelima ini mengenai kelebihan buku. Berarti ini bagian penilaian. Berikutnya, sayangnya dalam buku ini masih ditemukan penggunaan istilah dan kosakata yang sulit dipahami maksudnya. Hal ini tentu sangat mengganggu pembaca yang ingin memahami penggunaan kata-kata tersebut lebih lanjut. Nah, ini merupakan kekurangan buku. Kekurangan buku itu termasuk juga ke dalam bagian penilaian. Jadi penilaiannya berada pada paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi penilaiannya pada paragraf 5 dan 6. Paragraf terakhir atau paragraf 7, meskipun demikian bagi orang yang ingin mendalami lebih lanjut tentang tips dan trik dalam permainan Rubik, tentu perlu memiliki buku ini. Sebab banyak hal baru yang belum pernah kita ketahui dipaparkan secara jelas dan terperinci oleh sang penulis. Nah, paragraf terakhir atau paragraf ke-7 ini merupakan bagian kesimpulan. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk pembahasannya. Silahkan nanti tadi pembahasan Pak Jul tadi tentang bukti-bukti tekstualnya bisa kalian lengkapkan ke dalam tabel di bawahnya. Oke, gitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.